mantan Menteri Agama akhirnya menjadi tersangka korupsi. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Kuota haji yang seharusnya menjadi jalan ibadah justru berubah jadi ladang korupsi. KPK resmi menetapkan Yakut Kholil Kaumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Selain Yakut, ada nama lain yang juga jadi tersangka. Sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya siap ditahan loh. Dan kini publik bertanya, siapa saja yang menikmati kuota ini? Dan ke rekening atau ke kantong siapa saja uang korupsi kuota haji mengalir? Kita cek now. Penetapan Yakut Kholil Kaumas sebagai tersangka korupsi kuota haji menjadi tamparan keras bagi tata kelola ibadah haji di negara ini. Selain Yakut, KPK juga menetapkan staf khusus Menteri Agama Isvan Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji juga. Jutaan umat, antrian puluhan tahun, dan pengorbanan finansial besar. Justru kuota haji dijadikan ruang transaksi oleh pejabat publik. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Pengembalian uang dugaan korupsi kuota haji masih belum tuntas. Ini menjadi bukti kalau skandal korupsi kuota haji belum benar-benar selesai. KPK juga meminta ke pihak-pihak yang menerima aliran uang kasus dugaan korupsi kuota haji untuk segera mengembalikan. Selama uang itu belum kembali sepenuhnya, yang tertahan bukan cuma negara, tapi keadilan jutaan jamaah. Kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel, ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Asal tahu aja, kuota haji Indonesia itu 221.000 jemaah. Pembagiannya jelas, diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Artinya, 203.320 kursi reguler dan 17.680 kursi khusus. Nah, masalahnya, waktu Indonesia mendapat kuota tambahan 20.000 kuota dari Arab Saudi tahun 2024, harusnya tetap 92% reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Tapi oleh Kemenak dibuat SK nomor 103 yang membagi kuota haji tambahan jadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Nah, disinilah bisnis gelapnya berjalan. Dan informasi yang kami terima, ada seratusan biro perjalanan haji yang kebagian jatah untuk kuota haji khusus. Tapi kursi ini gak gratis. Satu kursi dijual 2.700 sampai 7.000 dolar. Ini setara dengan 42 sampai 115 juta rupiah. Nanti kita lihat yang setahu saya, karena saya lihat yang besar-besar aja ya, makmur dapat. Tapi uhudur nanti saya lihat ya, dapat enggak gitu.
tapi secara keseluruhan itu dapat semua, cuman beda-beda, tergantung besaran travelnya dan lain-lainnya, beda-beda. Gitu. Jadi nanti saya cek takut dapatnya itu berapa. Bayaran dolarnya? Semua itu kita kalkulasikan, jadi dirata-ratakanlah antara 2.700 sampai 7.000 gitu. Jadi tergantung tadi maksudnya itu ada yang menjualnya itu nggak ada standar tadi itu. Jadi misalkan saya Sekarang, orang yang sudah daftar haji dan masuk daftar tunggu ada sekitar 5 juta. Sementara kuota reguler hanya 203.000 per tahun. Jadi rata-rata harus menunggu sekitar 24 tahun. Daftar sekarang baru bisa berangkat 2055. Tapi yang punya duit nggak perlu antri. Bayar ratusan juta, langsung berangkat lewat jalur khusus. Inilah yang bikin seolah ibadah haji menjadi privilege untuk yang super kaya. Sementara rakyat kecil yang tiap bulan menabung cuma bisa melihat antrean panjang seperti tak berujung. Data ini yang sering dimainkan, termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data itu. Maka data inilah dimainkan. Misalnya harusnya orang ini berangkat tahun 2008, dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Data itu ada data-data batu istilahnya. Data batu itu adalah orang yang sudah meninggal, tapi kemudian masih ada datanya di situ, dibiarkan, sudah mundur, misal dibiarkan. Nah ini nanti antri saat, ya itu yang dijual. Nah siapa pemain-pemainnya? Kan saya sudah pelajarin semua. Pemain-pemainnya ya kadang-kadang teman-teman di tingkat provinsi, tingkat daerah, main dengan pihak lain, begitu itu dilakukan. Nah oleh sebab itulah langkah pertama menjawab pertanyaan Mas Goib tadi, kami mau lakukan audit menyeluruh terhadap data ini, Mas. Terakhir perhitungan kita dengan cara kasar itu data batu ada 12 ribuan. Haji itu ibadah suci, bukan tiket konser yang bisa diperjualbelikan. Kalau kuota haji saja menjadi komoditas, di mana moral dan akhlak pejabat Kementerian Agama. Yang jadi korban jutaan umat yang niatnya untuk beribadah. Kita dukung KPK untuk berani membongkar tuntas agar kesucian haji nggak terus menjadi korban transaksi gelap di balik meja kementerian. Ya Rabbal Alamin. Dari Said Agil Hussein, Surya Dharma Ali, sampai Yakut Kolil Qomas, 3 menteri agama, 3 perkara hukum, dan semuanya tenggelam dalam kasus urusan haji. Pola ini nggak lagi bisa dianggap kebetulan. Sampai kapan Kementerian Agama terus menjadi ladang korupsi? Ketika jabatan yang seharusnya menjaga nilai moral justru berulang kali terseret skandal. Gus Yakut dulu pernah berikrar menggebuk siapapun yang mengganti Pancasila. Namun akhirnya Gus Yakut kena gebuk KPK karena dugaan korupsi kuota haji. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka.